Tapi mereka juga tidak mau dasi yang biasa city wear ya, karena mereka merasa aduh itu saya jadi pengantin dasinya city wear, padahal gaun wanitanya juga tidak terlalu basic. Hai Sobat Fenly semua, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Fenly menjawab. Kita ketemu lagi dalam video yang luar biasa. Setelah dalam video-video yang lalu saya selalu ingin memberikan informasi tentang jas pengantin, jas formal, berbagai macam jas etnis, jas Chinese dan lain sebagainya. Video kali ini sangat spesial. Karena saya ingin berbagi kepada Anda tentang variasi bentuk dasi yang tentu saya kreasikan sendiri ya, maka Anda pun boleh berkreasi sendiri. Saya hanya akan memberi tips-tips dan informasi untuk Anda semua. Tetapi sebelumnya silahkan Anda subscribe untuk yang belum subscribe ya, Anda like, Anda share atau tekan loncengnya supaya saya bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik dan lebih berguna untuk Anda semua. Ya, baik, kita langsung saja. Jadi dalam video kali ini saya ingin bercerita bagaimana saya berinovasi, berkreasi tentang bentuk dasi. Kenapa? Karena dasi itu adalah suatu aksen dalam busana pria yang penting. Ya, kita tahu jas dan lain sebagainya tidak akan sangat banyak bervariasi. Maka kita bisa sangat berkreasi dalam bentuk dasi. Dan bentuk dasi pun itu bisa membantu Anda untuk menciptakan karakter apa yang ingin Anda sampaikan dengan penampilan Anda. Ya, nah untuk video kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda dasi-dasi, kreasi-kreasi dasi-dasi saya yang saya sebut sebagai dasi fancy. Ya, karena ini dasinya adalah dasi-dasi kreasi, tetapi inspirasinya sebetulnya adalah pada dasi-dasi aristokrat yang memang sudah menjadi budaya yang dipakai oleh para pria, gentleman di abad-abad pertengahan. Bahkan di kerajaan-kerajaan di Eropa sampai saat ini masih digunakan. Ya, salah satu contohnya adalah ini, England stripe. Ya, England stripe ini adalah dasi atau bentuk jas dan lain sebagainya yang sangat terkenal di Inggris untuk royal family. Ya, dasi-dasi ini abu-abu dan hitam, bentuknya seperti ini, lalu vestnya abu-abu, celananya juga bergaris ya, namanya England stripe ya, dengan jas yang kadang-kadang panjang, tailcoat ya, ini digunakan oleh keluarga kerajaan. Nah, ada pengantin yang betul-betul ingin pakai England stripe, tapi banyak yang mengambil inspirasi dari sini lalu kita kembangkan. Saya kembangkan supaya menjadi lebih beragam ya. Contohnya, nah ini adalah dasi yang saya sebut aristokrat tie ya, dasi aristokrat ya. Bentuknya masih sama dengan England stripe, maka saya sebut aristokrat, tetapi dengan warna yang lebih kaya ya. Jadi tidak harus garis abu-abu dan hitam ya, bisa disesuaikan dengan rompinya, warnanya dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ini lebih variasi lagi. Ini saya namakan dasi seremonia. Kenapa? Karena sedikit lebih glamour ya. Dasi seremonia di tengah ini ada jahitan yang harus selalu ditutup dengan aksesoris. Ya, maka dasi ini harus menggunakan aksesoris. Kalau yang tadi tidak harus, yang ini harus aksesoris dengan lipatan yang sedikit lebih glamour. Ya, ini cocok untuk baju pria kalau mau tampil glamour karena pasangannya, gaun pengantinnya glamour. Ya, biasanya ball gown atau dia banyak pakai kristal Swarovski dan lain sebagainya, sehingga si pria harus mengimbangi. Nah, si pria bisa menggunakan bentuk seremonia ini ya. Nah, lalu selanjutnya, nah ini juga menarik. Ini saya beri nama Classic Beauty. Ya, kenapa? Nah, ini kalau mau tampilnya lebih gentleman gitu ya. Jadi dia tidak ada aksesoris, jadi ini memang tidak boleh diberi aksesoris, lebih simple tapi tetap mengembang ya, sehingga tetap look different. Ya, ini saya beri dasi Classic Beauty. Ya, ini.
Nah, lalu selanjutnya, nah ini saya beri nama dasi Victorian. Ini mirip dengan Classic Beauty, tapi kalau Sobat Family lihat, ini saya buat lebih ramping ya dan pipih. Ya, kenapa? Ini sebetulnya untuk pria yang ingin memakai Classic Beauty, tetapi posturnya tidak terlalu berisi. Jadi kalau badannya kurus, lehernya jenjang, ya saya tidak sarankan menggunakan Classic Beauty karena Classic Beauty mengembang. Nanti kelihatan seperti terlalu berat dasinya. Nah, maka untuk yang seperti ini bisa menggunakan dasi Victorian ini. Kalau Sobat Family lihat, ini disinya tidak mengembang tapi saya beri detail di talinya. Lihat ya, ini sengaja talinya saya buat natural begini supaya seperti sial yang diikat. Kalau orangnya kurus biasanya lehernya jenjang. Maka ini untuk menutup leher yang jenjang itu. Dia akan lebih kelihatan bagus. Ya. Nah, lalu ada lagi. Ini saya sebut dasi Spanish. Ya. Nah, kenapa saya sebut dasi Spanish? Karena waktu menciptakan dasi ini saya terinspirasi dengan Matador. Ya. Yang bagus sekali ya kalau pakai itu sialnya mengembang begitu, saya buat seperti ini. Nah, ini juga cocok untuk kalau pria mau tampilnya memang mau lebih ekstravagan. Biasanya gaun wanitanya pun lebih ekstravagan, lebih Cinderella, ball gown ya. Nah, seperti itu bagus karena ini juga harus ada aksesoris kecil dan lehernya harus cukup jenjang. Ya, jadi dasi Spanish ini saya ciptakan untuk orang-orang yang memiliki leher agak jenjang. Seperti saya tidak cocok. Ya, tidak cocok. Nah, lalu berikutnya. Nah, ini saya sebut rose, dasi rose. Karena saya terinspirasi dari bunga ya. Bunga, dasi ini harus menggunakan aksesoris. Jadi sebetulnya fokus dari dasi rose adalah bukan pada dasinya, tetapi pada aksesorisnya. Ya, dasi rose ini cocok untuk yang pestanya gaun pengantin wanitanya lebih girly ya, sehingga yang cowok juga boleh sedikit pakai yang sedikit girly ya, tidak terlalu maco begitu ya. Jadi lebih karikatural ya, begitu ya, lebih teatrikal. Nah, lebih teatrikal ini banyak menggunakan ini. Lalu juga gaun wanita harus banyak kristal ya, karena prianya pakai aksesoris ya. Nah, lalu ini adalah saya beri nama dasi Italian ya, karena saya terinspirasi ketika menonton opera di Itali ya, mereka pakai sial-sial bagus sekali. Maka ini sengaja saya buat seolah-olah tidak beraturan begini karena seperti sial yang diikat ya. Nah, ini saya sebut dasi Italian. Ini sekelumit dari kreasi-kreasi saya. Tentu banyak pengantin yang dengan karakternya saya kreasikan macam-macam ya. Nah, ini semua masih kreasi yang bersumber dari dasi England Stripe tadi yang mengembang. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan dasi yang juga mirip dengan dasi panjang biasa meskipun ada variasinya. Yuk, mari kita lihat. Nah, kalau tadi adalah dasi-dasi yang terinspirasi oleh murni dari dasi gaya England Stripe ya, Victorian. Nah, sekarang itu saya modifikasi lagi yang saya kombinasikan dengan dasi yang biasa, yang diikat biasa. Karena banyak sekarang ini pesta pernikahan yang tidak terlalu glamour, tidak terlalu banyak tamu ya, intimate wedding, sehingga mereka mau lebih simple. Nah, itu menghasilkan, tapi mereka juga tidak mau dasi yang biasa city wear ya, karena mereka merasa aduh itu saya jadi pengantin dasinya city wear, padahal gaun wanitanya juga tidak terlalu basic, tidak terlalu standar. Nah, ini solusinya ya, saya kreasikan. Misalkan, nah dasi seperti ini, jadi ini tetap saya beri kerut yang alami ya, tidak diatur, sengaja dibuat seperti itu, tetapi masih seperti ini saya sebut dasi Valencia. Ya, ini sebutan dari saya ya, karena dasi ini masih kelihatan seperti dasi yang klasik tadi, tapi bentuknya lebih ramping ya, Valencia. Nah, ini yang sedikit lebih rapi dari Valencia ya, saya beri nama dasi Valentino. Ini cocok kalau customer itu atau calon pengantin pengen tampilnya something different, tapi masih mau lebih formal. Jadi nggak mau terlalu aneh-aneh gitu ya. Karena kalau dilihat sepintas ini mirip sekali dengan dasi biasa. Ya, hanya lipatannya agak unik. Nah, ini saya sebut dasi Valentino. Di masa
intimate wedding ini sangat banyak yang meminati ini ya, Valentino ini. Nah, lalu ini juga ya, ini saya sebut dasi uomo. Ya, uomo saya terinspirasi dari Italia. Ini sebetulnya kalau Anda lihat dari yang tadi, yang sinya lebar, cuman ininya tidak saya buat mengembang. Ya, jadi ini juga cocok untuk orang-orang yang lehernya cukup jenjang. Ya, karena sengaja ini talinya saya buat lebar supaya seolah-olah natural, seperti diikat secara natural ya, bukan dasi yang sudah jadi. Ya, ini saya beri nama dasi uomo ya. Nah, lalu ini. Nah, ini juga lebih simpel lagi ya, sepintas seperti dasi biasa, maka biasanya juga menggunakan kerah biasa bukan wing color. Ya, biasanya juga untuk warna-warna yang lebih sweet ya. Nah, ini saya beri nama dasi beauty ya, karena seperti dasi biasa hanya sedikit lebih girly begitu ya. Saya beri nama dasi beauty. Ini cocok sekali kalau yang untuk kepengen dasi biasa, tetapi hanya sedikit sentuhan saja. Ya, ini dasi beauty. Nah, ini yang sekarang juga banyak diminati. Ini sebetulnya terinspirasi dari dasi beauty. Hanya ini lebih gaya K-pop ya, gaya Korea. Mereka mau lebih simple, jadi lebih simple, tidak terlalu banyak macam-macam. Maka ini sengaja ikatannya pun saya buat kecil, simple. Biasanya untuk model-model yang lebih chic begitu. Ya, ini saya sebutnya adalah Korean Umo. Ya, Korean Umo ini hanya sebutan dari saya saja. Yang mencerminkan dari karakternya. Jadi kalau yang mau pakai dasi ini biasanya menggabungkan antara klasik Eropa tetapi juga mau gaya-gaya Korea sekarang ya. Maka saya ciptakan dasi ini, Korean Umo. Nah, Sobat Friendly, inilah beberapa kreasi dasi. Dari dasi pun kita bisa berkreasi ya. Dasi pun punya karakter masing-masing dari bentuknya itu. Maka silahkan Anda yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe supaya ide-ide Anda dapat terus, dan beritahukan kepada teman dan siapapun, terutama pria-pria yang ingin tampil lain, para calon pengantin pria. Mungkin video-video kami sangat bermanfaat karena kita juga berhak tampil istimewa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.